ونصلي ونسلم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan kitab Fathul Qorib kita pada malam hari ini, ya. Yani kemarin terakhir adalah tentang salatul jamaah. Kemudian Syekh Muhammad Abi Syuja' rahimahullah taala memberikan syarat-syarat, ya. Memberikan syarat-syarat al-qudwah, li syurutil qudwah. Syarat-syarat dalam mengikuti imam bagi seorang makmum. Jadi wa ayu mawdu'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi ma lam yataqaddam alaihi. Jadi di tempat mana saja ia salat di masjid dengan bersama salatnya imam di dalamnya. Wa huwa alim, sedangkan si makmum itu mengetahui akan salatnya seorang imam, dia menyaksikan. Ya, makmum itu menyaksikan imam dan imam menyaksikan makmum pada sebagian safnya. Ajza'ahu ay kafau dzalika fi sihhatil iqtida bihi. Jadi itu hukumnya sah, berjamaahnya itu sah bagi seorang makmum yang mengikuti imam. Itu cukup di dalam kesahan iqtida bihi, yaitu di dalam mengikuti seorang imam. Malam yataqaddam alaihi, selama apa? Selama seorang makmum itu tidak mendahului imam, ya. Mendahului dalam gerakannya atau mendahului di dalam shafnya, di dalam shaf barisannya. Misalkan dia ada di depan daripada imamnya. Jadi mayat. Begitu juga ketika salat berdua, maka makmum ini nggak boleh lebih depan daripada imam, ya. Boleh dia sejajar, dan yang lebih utama disunahkan mundur sedikit, ya, mundur sedikit dari imam, ya. Jadi begini tuh, rata ya boleh saja rata, tapi mundur dikit supaya tidak mendahului imam, ya. Bahaya, masa makmumnya di depan, imamnya di belakang. Maka ini layasnya itu tidak sah, ya, jamaahnya itu tidak sah. Fa in taqaddama alaihi, nah maka jika si makmum tadi lebih mendahului imam, bi'aqabihi fi jihatihi lam tunaqad salatuhu, ya. Mendahulukan apa itu kok ininya, tumitnya atau kakinya, ya. Maka salatnya itu tidak sah. Wala tadur musawatuhu li imamihi, dan tidak membahayakan apabila sejajar dengan imam kepada imamnya, ya, sejajar kepada imamnya. Wa indab takhallafuhu, dan disunahkan yakni membelakangi imam an imamihi qalilan, sedikit, ya, sedikit, jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh, sedikit saja. Nah, wala yasiru bi hadza takhallafu munfaridan anis shaf, jadi tidak menjadi munfarid ketika membelakangi imam dari shaf, hatta la yajuzu fadilatul jamaah, sehingga tidak mendapatkan fadilahnya jamaah.
Wa in shalal imamu fil masjidi, dan apa jika seorang imam itu salat di dalam masjid, wal ma'mumu kharijul masjidi, sedangkan makmum itu berada di luar masjid, hala kaunihi. Ya, jadi keadaan demikian itu seperti apa? Qariban minhu, tapi keadaannya apa? Si makmum ini dekat dari imam. Si makmum dekat dari imam. Bi an lam tazid masafata ma bainahuma ala salasimi'ati dhira' takriban, yaitu tidak lebih daripada jarak antara dirinya dan dari makmum dengan imam itu lebih di atas apa? 300 dhira', ya kurang lebihnya. Wa huwa ay 300 dhira'. Kemarin 300 dhira' berapa? Hah? 150 meter. Wa huwa ayul makmum alim bis salati, dan makmum mana saja yang dia mengetahui salatnya bersama imam, ya salatnya imam, wala hail hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, ai bainal imam wal makmum, antara imam dengan makmum itu tidak ada bang halang, jaza, maka boleh al iqtida bihi, yaitu untuk mengikuti imam. Nah, maka tidak sah salat orang yang mengikuti imam yang ada di televisi. Ya. Salat online. Tidak sah. Taib. Jaza al-iqtida bi wa tutabar al-masam al-madhkura min akhiril masjid wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid imma fadha au bina fasyurtu an la yazid ma bainahum ala 300 dhira' wa la yakun bainahuma ha'il. Nah, jika imam dan makmum salat fi ghairil masjid, ya salat di tempatnya bukan di masjid, imam fadha, ya au bina, entah itu di ruangan terbuka atau di dalam suatu bangunan. Fasyurt, maka syaratnya Allah yazid ma bainahuma, maka jarak antara imam dan makmum itu tidak di atas 300 dhira', yaitu 300 dhira', wa la yakun bainahuma hail. Kemudian yang kedua, tidak adanya penghalang antara si makmum dengan si imam. Jadi masih bisa, ya, jarak 50 meter itu bisa mengikuti si imam. Yang penting bimusyahadah, yaitu menyaksikan, si makmumnya menyaksikan imam, salatnya imam, dan tidak adanya hail, la yakunu bainahuma hail, tidak adanya penghalang. Ya, tapi kalau ada penghalang nggak sah salatnya. Ada kalingan rumah berapa rumah gitu, nggak kelihatan imamnya juga. Ini adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib. Ya. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan beranjak kepada pembahasan berikutnya.
Yani di dalam kondisi yang ketiga terakhir tadi, yaitu ayyakunal imam wal ma'mum fi ghairil masjidi fataratan yakunani fi fadha'in wa tarakatan yakunani fi ghairi fadha'in. Yani keadaan imam dan makmum sholatnya bukan di masjid, ya, entah itu sholatnya keduanya di ruang terbuka, ya, dan lain sebagainya. Maka hendaklah, ya, ayakuna fi fadhan fayajuzul iqtida bisyurtin, dia memenuhi syarat satu, tidak lebih dari 300 hasta. Ana fil adati mustami'in wa li anna sautal imam indal jahril mutad yablughul ma'mum ghaliban fi hadhil masafah falau ta'ala haqati sufuf wal i'tibar bi safil akhir ala sahih wa qila bil imam. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari 300 dira', 300 hasta. Taib ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan masuk kepada pasal berikutnya. Fi qasri salati, fi qasri salati. Wa juma'iha, yaitu di dalam mengqasar salat. Dan apa ini? Yaitu dari qasar salah yani dalam mengqasar salat wa jam'iha, dan juga di dalam menjamaknya. Yaitu ayajuzu lil musafir, boleh bagi seorang musafir, kata Imam Abi Syuja, ay mutalabis bis safar, mutalabis bis safar, qasru salati rubaiyah, maka hendaklah dia melonggarkan yani boleh bagi seorang musafir qasra salati rubaiyah, boleh bagi seorang musafir untuk
Taib. Yani qasr salat rubaiyah itu mengqasar salat yang rubaiyah. Rubaiyah itu apa? Itu yang 4 rakaat. La ghairaha min thulathiyah min thanaiyah wa thulathiyah. Dan bukan untuk selainnya, entah itu 200 atau 300-an. Yani jawazul qasr salatir rubaiyah, jika itu bolehnya ya mengqasar salat yang 4. Ya, qasr salat rubaiyah yang bukan sanaiyah dan sulasiyah. Jadi ada 5 syarat. Ada 5 syarat, tulis nih. Ada 5 syarat ya. Man. Hah? Ada 5 syarat apa di dalam qasar salat. Imam Abi Syuja mengatakan wa yajuzul musafiru wa yajuzul lil musafiri qasru salatir rubaiyah bi 5 syara'itin, yaitu ay al mutalabis bis safar, yaitu orang yang mengadakan perjalanan safar. Ya, maka qasrus shalah yajuzu qasrus shalah. Yajuzu qasrus shalah. Bolehnya mengqasar salat rubaiyah. Bi 5 syara'itin, dengan 5 syarat. Yang pertama, al-awwal ayakuna safaru fi ghairi ma'siyatin. Hah? Masya Allah. Ini ana udah berhayal roti ya udah juga. Barakallah. Bisa sambil dicobain ya. Hah? Biar jreng. Jangan ngantuk. Udah susah juga bang bukanya. Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Jadi ada 5 syarat untuk mengqasar salat. Diperhatiin, jangan main qasar-qasar salat aja ya. Baru jalan bentar udah qasar salat. Padahal dekat jaraknya. Ya. Qasar dan jama'. Jadi fi qasr salati wa jam'iha, dalam qasar salat dan menjamaknya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 101. Nah, dalil bolehnya mengqasar salat itu berlandaskan kepada Alkitab wa Sunnah wa ijma'ul ummah. Berlandaskan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'ul ummah, dan ijma'um umat. Ya, terkadang ada orang yang enggak mau qasar salat. Ya. Walaupun dia dalam keadaan musafir. Dia mengira bahwasanya salat
lengkap secara kamil itu afdol, lebih utama daripada qasar salat. Nah, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? 101 ya, 101. Insyaallah ini semakin enak aja ya. Semakin enak mutinya. Udah cocok buka kafe. Pernah ada yang minta. Hah? Pernah ada yang minta. Iya. Nah, jadi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza darabtum fil ard." Ya. Dan apabila kalian mengadakan satu perjalanan di muka bumi ini, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Maka tidak mengapa bagi atas kalian, atas kalian antaqsuru minas salati, yaitu kalian mengqasar daripada salat. Nah, maka berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala ini, la syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya safar, ya, anna safar ghaliban wasilatun ilal khalasi min mahrubin awil usuli ila matlubin wa safar madhannatul masyaqqah wa hiya tajlibut taisir. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya safar itu biasanya, kebanyakan safar itu adalah sebuah wasilatun ilal khalasi min mahrubin. Yakni safar adalah sebuah wasilah, sarana untuk menyelamatkan diri dari hal yang ditakutkan. Awil wusul ila matlubin, atau untuk mencapai pada suatu yang dicita-citakan, yang dituju. Wasafaru madhanatul masyaqqah, sedangkan safar itu adalah tempatnya, ya. Tempatnya tempat kemungkinan, tempat prasangka, tempat kemungkinan masyaqqatun. Seseorang itu mendapatkan masyaqqah, ya. Apa tuh masyaqqah artinya? Masyaqqah itu ini kesusahan, kesulitan, beban lah, beban kesusahan atau beban kesulitan, itu masyaqqah, ya. Nah, itu namanya masyaqqah. Ya kan, kalau di dalam safar itu pasti antum mendapatkan kesulitan, kesusahan. Ya, yang ngantuk lah, terus apa lagi? Capek, terus lapar.
mabuk ya mungkin, atau ya kalau di muntah kalau di mobil lo duduk aja gitu kalau lagi di bis, atau jalan itu masih mending. Kalau di mobil zaman dulu mah jalan kaki gitu. Berbulan-bulan kalau jaraknya jauh itu kan ya, bermil-mil. Coba nanti Dul jalan dari sini kemana, ke Bandung misalkan ya. Bekasi Bandung atau Bogor Bandung, itu perlu dicoba kali. Hah? Lah ya iya belum. Kalau misalkan perjalanan itu menggunakan kendaraan dengan jarak yang udah sekarang jaraknya disepakati sekian, Ya. tapi kita pakainya kendaraan gitu. Itu gimana? Tetap masih safar dia. Masih boleh di kosong. Masih boleh. Karena tidak menghilangkan masyru'iyahnya, disyariatkannya untuk qasar gitu loh. Bagi dia statusnya tetap musafir karena jarak tempuhnya itu. Soalnya kan kalau yang karena dari yang pendapat lain tuh di perjalanan zaman ini sama zaman dulu katanya beda. Kalau sekarang kan banyak musola, banyak masjid, jadi bisa hampir itu gitu istilahnya. Enggak juga, bukan gitu, karena Nabi SAW menyabdakan al-ardu kulluha masjidun, bumi itu semuanya masjid. Mana aja bisa. Tapi di sini kenapa ini adalah sebuah rahmat dari Allah Azza Jalla, sebagai rukhsah dari Allah. Tapi seandainya dia bisa nggak qasar, boleh juga. Yang menyelisih ini, makanya apa tatakhidu rukhsatullah, ketika ada orang yang nggak qasar, apakah kalian itu tidak suka kalau rukhsahnya dari Allah itu diambil gitu. Jaraknya berapa? Udah dikasih kemudahan sama Allah tapi dia pengennya yang persulit. Ya nanti kita akan bahas nih. Ini nih. Nih ada syaratnya makanya. Ada 5 syarat. Baik. Jadi memungkinkan di dalam safar itu terdapat masyaqqah, bukan masyaqqa. Masyaqqah. Ente jadwal belajar ngaji Iqra dari Hah? Iya, kudu wajib. Datang pagi, sore atau kapan? Kalau sini gitu lah. Iya lah, mau mana lagi? Oh iya. Atau tadi kirain. Atau Oh Ustaz. Ngerti. Bikin jalur di sini tadi. ya, atau ke sono Cibarusa. Lebih deket. Cibarusa ada Cibarusa mana Cibarusa? Serang. Oh iya benar, Serang. Dekat tuh. Taman Buaya. Nanti kalau ente macem-macem tinggal cemplungin aja ke kolam buaya tuh. Oh iya benar. Cemplungin nih Bapak. Tadi Ustaz ya mana gitu. Bukan, karena cinta. Taib. Jadi di dalam Islam itu ada satu kaidah yang namanya tajlibut taisir. Ketika seseorang itu mengalami kesusahan, maka
kesusahan ya di dalam apa namanya suatu pelaksanaan terhadap ibadah, maka di sana ada yang namanya tajlibut taisir. Ya, satu kaidah tajlibut taisir. Ya. Karena Islam itu agama yusrun, agama yang mudah. Maka Allah selalu memberikan kemudahan ketika kita mendapatkan kesusahan. Ya. Orang yang sakit nggak bisa bangun misalnya, dikasih kemudahan, nggak harus berdiri. Ya, tapi apa? Bisa tiduran, berbaring atau sambil duduk. Ya, jangan maksain apa namanya berdiri gitu kan, nggak kuat berdiri malah berdiri. Enggak. Ya, tapi Islam itu memberikan apa? Kemudahan. Ad-dinu yusrun. Makanya kita tidak boleh mempersulit, memperribet di dalam beragama. Ya. Oleh sebab itu maka falihada hutta minas salati rubaiyah rakaatani. Jadi salat yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi dari salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Wa idza darabtum fil ard. Wa idza darab fil ard itu adalah as-safar. Adalah safar. Ya, maknanya adalah as-safar. Dan terdapat di dalam sahihain. Sahihain, istilah sahihain berarti di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Makkah. Fakana yusalli raq'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Fakana yusalli raq'ataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat raq'ataini, 2 rakaat hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Ya, sampai kami kembali ke Madinah. Nah, ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yani hadis yang berupa fi'liyah. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami pernah salat bersama Nabi kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah. Fakana yusalli raq'ataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salatnya 2 rakaat hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Ya. Wa syari'al qasru fi sanatir rabi'ah minal hijrah. Sedangkan disyariatkannya qasar salat itu pada tahun keempat Hijriyah. Dan dikatakan pula di tahun kedua Hijriyah fi Rabi'i Tsani minha, ya. Yaitu tepatnya pada bulan Rabi'ul Tsani. Wa qila ba'dal hijrati bi 40 yauman, dan dikatakan lagi bahwasanya ba'dal hijrah bi 40 yauman. Ya. Kemudian wa syuri'al jam'u fi sunnati sanati tasi'ah minal hijrati fi ghazwati Tabuk wa hiya akhiru ghazwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan disyariatkan jamak salat
yaitu pada tahun ke-9 Hijriyah. Fi ghazwati Tabuk, yaitu pada peperangan Tabuk, dan itu adalah peperangan yang terakhir dari peperangan akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tadi nyampe apa tadi? Iya, perang Tabuk ya. Peperangan Tabuk. Nah, kemudian disyariatkannya jamak salat di tahun ke-9 Hijriyah. Taib. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa ma'a Abi Bakrin wa raka'ataini wa ma'a Umar raka'ataini. Ya. Yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini." Faslun. Wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyah bi arba'i syara'it an la yakuna safaruhu 'azimah. Yani Salaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa ma'a Abi Bakrin raka'ataini. Salaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa ma'a Abi Bakrin. Tadi apa? Kata siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Aku pernah salat bersama Nabi raka'ataini, 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakrin raka'ataini wa ma'a Umar raka'ataini. Bersama Abu Bakar salat juga 2 rakaat. Bersama Umar juga salat 2 rakaat. Yaitu kemudian yang diriwayatkan Ibnu Umar, raka'ataini
Baik. Safartu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa kanu yusalluna dhuhra wal asra rakaataini. Jadi kata Ibnu Ambar, aku pernah safar bersama yaitu kata Ibnu Umar, aku pernah bersafar bersama Rasulullah, pernah bersafar bersama Abu Bakar dan Umar, mereka semuanya sholat zuhur dan asar itu rakaataini, yaitu 2 rakaat. Kemudian itu pernah beliau melihat Ibnu Umar, Rasulullah sedang sholat, Abu Bakar, Umar, kemudian mereka sholat zuhur dan asar 2 rakaat. Ya. Tsumma, kemudian, nah ini penting lagi. Kita akan beranjak kepada syarat. Ada berapa syarat? Ya, ada 5 syarat. Fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama, al-awwal, Ini syarat apa sih? syarat bolehnya qashar. Qashar dan jamak. Syarat bolehnya qashar dan jamak bagi musafir. Karena qashar itu hanya untuk musafir saja, bukan yang lain. Ya Dul. Ini sambil makan roti mah nggak ngantuk. Kalau berhenti ngantuk. Oh, black currant ya? Oh, black currant. Kenapa? Hah? Kenapa bang? Oh, kalian kelilipan duit. Kalau ngelihat duit hijau mata langsung. Hah? Apa? Ayam itu soal ayam. Berantem. Nah, kemudian Al-Imam Abi Syuja mengatakan, wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyati bi khamsatin syara'itin. Bagi seorang musafir boleh mengqasar salat yang 4 rakaat. Ya, bukan yang 2 dan 3 rakaat bi khamsatin syara'itin. Yaitu dengan 5 syarat. Al-awwalu, kata Imam Abi Syuja rahimahullah taala, wa awwalu yang pertamanya
Ayyakuna safaruhu ay syakhs ay asyakhsu fi ghairi ma'siyatin. yakni safarnya seseorang itu fi ghairi maksiatin, bukan di dalam kemaksiatan. Ini nomor 1 nih, number 1. Ya. An-namratul ula. Betul. Yang pertama adalah safarnya seseorang itu fi ghairi maksiatin, bukan dalam rangka untuk kemaksiatan, bukan. Ya. Ini syarat utama. Ya. Yaitu meliputi al-wajib. Meliputi safar yang wajib seperti kasafaril hajj, seperti safar untuk berhaji, wa qada'i duyun. Kemudian untuk apa? Untuk menunaikan hutang, melunaskan hutang-hutang, wa nahwihima. Ya. Nah, dan meliputi pula adalah al-mandub, yaitu safar untuk melakukan suatu perbuatan yang disunahkan. Seperti apakah haji tatawwu, seperti haji tatawwu. Kemudian silaturahmi wa nahwihima. Wa yashmulu mubahu ka safari tijarah. Yakni meliputi yang hukumnya sunnah, seperti haji tatawwu, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Kemudian ada safar yang mubah, safar yang hukumnya mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kasafari tijarah. Iya. Kemudian seperti pedagang gitu kan. Jadi bukan untuk kemaksiatan. Syamil lil wajib kaf qadaidain, kata Muhammad Ibn Abil Qasim Al-Ghazi, yaitu meliputi kepada hukum yang wajib seperti untuk menunaikan hutang, walil mandub, kemudian bisa menjadi mandub, yaitu disunahkan, kesilaturahim, seperti menyambung silaturahmi.
Jadi ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala. Nah, apa tuh? Oh, kucing apaan? Taib. Hukum yang dibawa apa namanya? Yang berkaitan dengan apa tuh? Ya? Itu yang mubah itu kan berdagang. Ya, dagang. Sama kalau bekerja masuk gak? Sama, masuk. Sama masuk kategorinya. Kemudian mulul makruh, kemudian ada safar yang dimakruhkan. Seperti apa? Yang apa namanya? Pertama tadi apa? Ya sunnah. Enggak. Ayakuna fi ghairi maksiatin. Bukan untuk maksiat. Maka safar jenis ini meliputi yang wajib, yang sunnah, kemudian yang makruh. Safar yang yasmul makruh. Yang dimakruhkan apa? Kasafaril munfarid an rafiqihi. Yaitu seperti safarnya seorang yang munfarid, yang sendirian daripada kawanannya atau temannya. Ya. Iya, safar sendirian. Yang dia munfarid dari teman-temannya, dia enggak. Ya, maksudnya enggak ada yang kenal gitu di jalanan temannya, enggak tegur sapa, enggak ngobrol, enggak apa gitu kan. Tapi tujuannya maksudnya gimana? Sampai dia sendiri buat bekerja atau buat berdagang? Yang mana? Yang makruh itu. Kenapa makruh ini yang safarnya bebas karena dia menyendiri ya. Oh, gak ada tujuan gitu ya. Ya kasafaril munfarid an rafiqi. Seperti seorang yang safarnya seorang diri. Ya. An rafiqihi, yaitu dari teman-temannya, dia menyendiri dari teman-temannya. Kabur. Hah? Qala Syekh Abu Muhammad min al-aghradi Nah, ini berbahaya ya kalau seorang itu bersafar. Apa saja safarnya, kemudian diterapkan padanya apa? Qasar salat dan jamak. Nah, kemudian berikutnya yang kedua. Hah? Kenapa? Hah? Ya bengkok pakunya. Hah? Sadis satu. Sadis.
Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kedua. Tadi dulu belum kita tuntas yang pertama. Yang kedua buah. Jadi safar maksiat itu seperti apa? Seperti safarul maksiat itu kasafaril qati tariq. Seperti pembegal, mau begal gitu. Ya. Mau membegal, mau merampok. Jadi seperti apa qati tariq wa akhdhil wakus. Ya. Wajal bil khamr, ya, untuk misalkan untuk mendapatkan khamr, untuk membeli khamr, membeli hal-hal yang haram, hashish. Ya. Kemudian al-mar'ah wa safarul mar'ah bi ghairi idzni zawjiha. Safar seorang istri yang tanpa izin suaminya. Wa safarul abdil al-abiq wa safarul mudayyan, yakni al-mudiyyuna al-qadir 'ala al-wafa bi ghairi idzni sahibid dain. Kemudian safarnya orang yang punya utang. Safarnya orang yang punya utang, makruh. Ya. Kedua ya. Yang punya utang. Kenapa? Karena dia tidak izin kepada orang yang mengutanginya. Nah, kemudian nah, jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang yang punya hutang bersafar tapi dia tidak izin kepada orang yang mengutanginya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Nah kemudian ikhwah, ya jadi orang yang bersafar maksiat ini tidak boleh mengqashar salatnya dengan safar tersebut. Ya. Nah, dulu. Nih. Kemudian dikatakan Imam Abu Syuja wa antakuna masafatu sitata asyara farsakhon. Nih. Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Yang pertama itu soal apa? Makro sih. Ya ini yang pertama adalah al-awwal idza fa'alat ba'da salati subhi. Ya, setelah salat subuh. Hah? Apa? Yang kedua ya. Safar salat subuh. Bukan. Maksudnya antakuna masafatu sitata asyara farsakhan. Safar salat apa? Setelah apa tadi? Yang kedua itu apa? Ba'da salati subhi. Itu kok ba'da salati subhi. Salah tuh. Salah baca. Ba'da salat. Ini kok pantesan ini lembarannya nih ke ini. Anda baca loh. Pada salat itu. Ini memang waktu yang satu awqat yang dilarang ya. Kok kesini lembarannya pada salat subuh. Orang masafa itu jarak ya, jarak tempuh. Antakuna masafatu sitat ya, antakuna masafatu sitata asyar farsakhon. Sitata asyara farsakhon.
Jarak tempuh safar itu adalah 16 farsah. Ini syarat yang kedua. Berapa? 16 farsah. Ya, yes. Farsah. 16 masyaqah farsah. 16 farsah. Ya, 16 farsah. Berapa dulu 16 farsah? 90 km. Ya. Nih, dengerin ya. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, tahdidan fil asah. Ya, jadi ini adalah batasan ya, batasan yang paling sahih. Sitata asyara farsakhan, 16 farsakh. Ya. Wal farsakhu thalathatu amyalin. Dan satu farsakhnya itu adalah 3 mil. Satu farsahnya 3 mil. Berarti 3 mil dikali berapa? Dikali berapa? 16 berapa tuh? 3 mil kali 16 berapa? Hah? 3 kali 16 32. 16 dikali 3 3 dikali 16 berapa? 48. Jadi satu farsakh itu 3 mil. Ya. Wa hinaid fa majmu'ul farasikh 48 mailan. Jadi seluruh total jumlahnya itu semua farsakhnya adalah 48 mil. Ya. 48 mailan. Berapa dulu tadi? Satu farsakh 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Jadi jumlahnya berapa? 3 kali 16. 3 kali 16. 3 kali 16. 48. 48. 48 apa? Mil. Mil. Wal mil arba'ah. Wal milu arba'atu. Apa? 77 mil. 77 mil. Kok 77? Tadi 48 mil. Coba dikonversi ke kilometer jadi berapa? 77 kilometer. Dari 16 farsakh. Iya. Ya farsakh.
Baik, jadi wal mil arba'atu alaf khutwatin. Ya, jadi tadi jarak tempuhnya berapa? 16 farsah. Satu farsahnya berapa? 3 mil. Ya. Famajmul farasikh, jadi semua farsah itu dikumpulkan jadi warba'una mana? 74. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kita akan kupas tuntas syarat-syarat di dalam apa? Kok dalam safar sih? Qasar. Syarat di dalam qasar. Bukan safar. Syarat qasar pertama apa tadi? Ya. Ya. Terus dua jarak tempuh kapal 11 farsah. Satu farsakh ya berapa? Satu farsah 3 mil. Total semua jaraknya tempuh 74 km. Masya Allah. 1 mil 1,670 juta. Satu farsakh 3 mil. Semua farsakh itu ada 48 mil. 1 milnya 4.000 langkah. Iya, kaki. Dan satu langkahnya wal khud salah satu aqdam, ya. Satu langkahnya 3 kali ini. 3 kali jalan tuh. Selangkah. Iyalah. Iya, langkah. Hah? Iya 4.000 langkah. Satu langkah 3 kali lepak. Iya, ini menurut Al-Hasyimiyah. Dari sini sampai itu badan tingginya dari sini sampai di bola. Petan. Segitu. Sekarang kan ke ini doang apa? Ke Taman Safari kan. Ke petang mau kalau banyak kan. Kira mau panggil apa? Ya salah temennya dipanggil. Baik, kita akhiri dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sengaja. Selamat anak-anak prank. Cranky. Frankie kali ya. Udah.